Hai, perkenalkan saya Rizky Dayanti Beruginting, salah satu guru mata pelajaran PKN di SMA Negeri 1 STM Hilir. Baiklah, materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu elemen Undang-Undang Dasar 1945. Alur tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan hubungan erat antara konstitusi dengan ideologi dasar negara kita yaitu Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang terkait dalam materi ini yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berpikir kritis. Baiklah, kita saksikan video diferensiasi mengenai menghubungkan erat antara konstitusi dengan Pancasila. Ayo ketua kelas, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan syukur kepadamu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau akan berkati pelajaran kami ini dan dari awal sampai akhir. Inilah doa-doa yang kurang sempurna, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Siapa? Siap, gerak! Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat siang, silakan duduk. Untuk hari ini sekretaris, siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua. Hadir semua. Baiklah, pembelajaran kita hari ini itu tentang elemen Undang-Undang Dasar 1945. Berarti materi kita itu tentang mendeskripsikan hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini Ibu minta kamu untuk menjabarkan, untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam materi ini, adapun profil pelajar Pancasila yang harus kita penuhi itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya apa? Kamu itu harus beriman, harus berakhlak, itu dulu. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, berpikir kritis. Jadi Nakku, untuk minggu lalu kan ada tugas kita, ya kan? Pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Siapa yang bisa jawab? Ibu. Ayo, berdiri. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berkaitan. Undang-Undang Dasar 1945 selalu mendasar kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Oke, bagus. Silakan duduk, Nak. Terima kasih Osaka. Nah, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat berkaitan ya. Coba kamu perhatikan ataupun kamu pikirkan isi pembukaan kan ada 4 alinea ya kan? Di alinea terakhir itu ada kan isi Pancasila, Nak? Siapa yang tahu isi Pancasila? Ayo coba sebutkan sama lambangnya. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa berlambang bintang. Oke. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab berlambang rantai. Ya. 3. Persatuan Indonesia berlambang pohon beringin. Oke. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berlambang kepala bantai. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambang padi dan kapas. Oke, bagus. Berarti kamu sudah tahu isi Pancasila dan lambangnya. Kita lanjut untuk mengulang pembelajaran. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu ada Pancasila, ada undang-undang. Mana kedudukan yang lebih tinggi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. Posisi Pancasila yang paling tinggi dari Undang-Undang 1945 karena Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat, setiap
pertanyaan nanti mana yang lebih tinggi kedudukannya, Pancasila atau undang-undang? Jelas Pancasila yang lebih tinggi. Karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Itu dia nakku. Dan selanjutnya ibu bertanya lagi sama kalian. Sekalian mengulang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pasal-pasal. Ya kan? Ada pasal-pasal. Nah, coba kamu sebutkan pasal berapa yang terhubung dalam sila pertama. Oke? Ayo, siapa di antara kamu yang bisa menjabarkan pasal-pasal yang mencerminkan dari sila Pancasila? Sila pertama dulu. Ayo. Ayo, berdiri nak. Coba buat dulu suaranya Nadira. Buat suara biar dengar teman-temannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pasal berapa yang terkandung dalam sila ketuhanan? Pasal 29 ayat 1. Isinya baca. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pasal 29 ayat 1. Silakan dulu. Sila kedua. Oke, berdiri. Pasal 28A yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang berkenaan dengan sila kedua. Oke, setiap orang berhak untuk hidup. Artinya apa? Kalau manusia itu nakku, haknya itu untuk hidup. Udah, itu termasuk ke dalam sila kedua. Kita lanjut sila ketiga. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, berdiri nak. Persatuan Indonesia, pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Hanya 3 pasal? Iya, Bu. Dua lagi? Lanjut. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Oke, berarti tentang bela negara itu masuk ke dalam sila persatuan. Oke, terima kasih Eni. Silakan duduk. Kita masuk untuk sila yang keempat. Ayo, siapa yang tahu sila yang keempat? Oke, senang Bu. Sila keempat yang isinya berkenaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 2 ayat 2 yang berisi Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Oke, bagus. Dan kita lanjut untuk sila yang kelima. Ayo, siapa tahu sila kelima? Saya, Bu. Oke, ketua kelas. Ayo, Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pasal 34 ayat 2, negara membanggakan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oke, bagus. Ayo, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti untuk pembelajaran kita minggu lalu sudah bagus dan kamu sudah bisa menjabarkan ataupun mendeskripsikan hubungan erat antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita masuk ke tes wawasan kebangsaan, yaitu tentang lambang negara Indonesia. Siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Oke, ayo berdiri Ferdi. Deskripsikan bagaimana lambang negara Indonesia itu. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan. Coba agak kuat suaranya nakku, biar lebih jelas dengan teman-temanmu. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan. Sementara warna emas ada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. 17 ayat, 17 tanggal kemerdekaan. 10 ekor, 8 atau bulan Agustus. Bulu perisai 19 sampai tahun kemerdekaan. Buler 45. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan agar negara Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi ke arah yang lebih baik. Oke, bagus. Silakan duduk nak. Nah, itu tadi deskripsi dari lambang negara Indonesia. Coba kamu buka dulu buku paketmu. Coba kamu balikkan di bagian cover. Cover paling depan, paling depan. Cover paling depan. Coba kamu angkat semua, menghadap ibu. Nah, itu, ini semua, yaitu gambar dari lambang negara Indonesia. Namanya apa? Burung Garuda. Oke, burung
games sedang. Kamu ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semua, ini kita masuk ke bermain games. Games undang-undang dasar. Sistem permainan gamesnya, ibu akan membaca isi pasal, kamu menyebutkan pasal berapa. Oke. Sistem nilainya ketika kelompok 1 misalkan si Nadira yang menjawab berlaku untuk 1 kelompok lainnya. Benar poin 10, salah minus 5. Oke, siap? Siap. Oke. Kita mulai game pertama. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas. Ya, Fahri. Bu, pasal 22E ayat 1. Oke, pasal 22E ayat 1, 10. Kita lanjut. Games soal 2. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk Pasal 25. Oke, pasal 25, 10. Kita lanjut. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Majelis Permusyawaratan, oke, Pasal 2 ayat 2. oke, 10. 2 soal lagi. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan. Ya. Pasal 18 ayat Pasal 18. Oke, pasal 18 ayat 5. Satu soal terakhir. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, pasal 5 ayat 1. Oke, pasal 5 ayat 1. Oke, games terakhir. Untuk games itu paling banyak diraih oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke. Sudah? Aku baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini yang bertemakan tentang hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu kamu ketahui, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu sangat erat, ya nak? Yang mana Pancasila itu merupakan segala sumber dari sumber hukum. Letaknya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jika ada pertanyaan, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Yang lebih tinggi itu kedudukannya yaitu Pancasila pada Undang-Undang Dasar. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk hari ini. Selamat siang. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga video tersebut menginspirasi untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Semangat!